Namaku Jepri. Saat ini aku sudah berusia 24 tahun. Aku baru saja lulus kuliah. Saat ini aku sedang bekerja di sebuah toko percetakan. Bukan sebuah pekerjaan yang aku inginkan sih sebenarnya. Tapi sudah berkali-kali aku mencoba melamar pekerjaan di berbagai tempat. Namun tidak ada satupun lamaranku yang diterima. Sudah hampir 5 bulan aku bekerja di toko percetakan ini. Sebuah toko percetakan yang tidak terlalu besar. Hanya ada 3 orang pekerja yang bekerja di sini. Pemiliknya adalah seorang laki-laki yang aku perkirakan sudah berusia 35 tahun lebih. Namanya Pak Brata. Dan setahuku, dia belum menikah. Bahkan dia masih tinggal sendirian di ruko yang sekaligus merupakan tempat usaha percetakannya ini. Aku sendiri tinggal di sebuah tempat kos yang berada tidak terlalu jauh dari toko tempat aku bekerja tersebut. Sebenarnya itu adalah tempat kos saat aku masih kuliah dulu. Dan karena aku masih memutuskan untuk tetap tinggal di kota ini, sembari aku mencari pekerjaan, maka aku memilih untuk tetap tinggal di kos tersebut. Selain karena murah, aku juga sudah cukup kenal dengan pemilik kos tersebut. Pak Brata, bosku tersebut, adalah seorang yang cukup ramah dan selalu baik kepada para pekerjanya. Dia juga termasuk orang yang humoris. Secara fisik, Pak Brata juga terlihat cukup menarik. Wajahnya tampan dan postur tubuhnya cukup atletis. Hal itu justru membuat aku jadi sering bertanya-tanya sendiri, kenapa Pak Brata belum menikah? Padahal usianya sudah cukup matang, kehidupannya secara ekonomi juga sudah cukup mapan. Ditambah lagi, ia juga memiliki wajah yang tampan. Aku yakin pasti banyak wanita di luar sana yang suka sama Pak Brata. Tapi entah mengapa, ia masih tetap bertahan dengan status jomblonya. Tapi begitulah Pak Brata yang aku kenal. Ia terlihat nyaman dengan kesendiriannya. Kami para pekerjanya tidak pernah berani untuk mempertanyakan hal tersebut. Nanti malam, kamu ada cara nggak? Tanya Pak Brata padaku, suatu sore, beberapa saat sebelum aku pulang. Sementara kedua rekan kerjaku sudah pulang duluan. Kami memang hanya bekerja pada siang hari, yakni dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu pun kalau hari Minggu kami juga libur. Sepertinya nggak ada, Pak, balasku jujur. Nanti malam, kan malam Minggu. Kita karaokean yuk, ajak Pak Brata kemudian, yang membuat aku jadi sedikit bingung. Belum pernah sebelumnya Pak Brata mengajak aku seperti itu. Meskipun sebenarnya kami sudah cukup dekat, apalagi hampir setiap hari, aku dan Pak Brata selalu bertemu di tempat kerja. Gimana? Tanya Pak Brata lagi, yang membuat aku jadi sedikit kaget. Tapi aku nggak bisa nyanyi, Pak. Balasku apa adanya. Aku memang pernah beberapa kali karaokean bersama teman-teman kampusku dulu. Tapi aku jarang bernyanyi. Aku suka mendengarkan musik, tapi aku tidak bisa bernyanyi. Suaraku benar-benar tidak mendukung. Karaoke bukan berarti kita harus bisa nyanyi loh, ucap Pak Brata. Kalau kita bisa nyanyi, ngapain karaoke? Mending jadi penyanyi aja sekalian. Kita kan karaoke hanya untuk hiburan semata. Tak peduli suara kita bagus atau tidak. Yang penting kita nyanyi aja, buat hiburan semata. Lagi pula di tempat karaoke, nggak ada yang dengar kita nyanyi loh. Lanjutnya panjang lebar. Kita berdua aja, Pak. Tanyaku akhirnya. Iya, kita berdua aja. Nggak masalah kan?
Balas Pak Brata sedikit bertanya. Aku sih nggak masalah Pak, tapi ya itu tadi, suaraku fals kalau nyanyi. Jelasku. Suaraku juga baling loh, dan itu nggak penting. Yang penting itu kamu mau nggak? Balas Pak Brata lagi. Ya terserah Bapak aja, saya ikut aja Pak, jawabku akhirnya. Ya udah, nanti malam aku jemput kamu ke tempat kos ya, ucap Pak Brata kemudian. Dan aku hanya bisa mengangguk menyetujui ucapannya barusan. Malam itu, dengan menggunakan mobil Terios miliknya, Pak Brata pun menjemputku ke kos. Lalu kami pun langsung menuju salah satu tempat karaoke di kota tersebut. Sesampai di sana, Pak Brata langsung memesan sebuah ruangan untuk kami. Ia juga memesan beberapa minuman dan makanan untuk kami. Sebenarnya aku merasa sungkan harus berkaraokean bersama bosku sendiri. Apalagi hanya ada kami berdua. Berada berdua di ruangan tersebut membuat aku jadi serba salah. Tapi karena Pak Brata terlihat sangat santai, aku pun mencoba menikmati hal tersebut. Jadi, kamu gak punya pacar? Tanya Pak Brata di antara jeda lagu yang ia nyanyikan. Enggak Pak, balasku singkat. Kalau begitu, bagaimana kalau aku aja yang jadi pacar kamu? Tanyanya lagi, yang membuatku jadi sedikit bingung. Maksudnya Pak? Tanyaku dengan nada heran. Mulanya aku hanya menganggap ucapan Pak Brata tersebut hanya sekedar bercanda. Apalagi Pak Brata memang suka bercanda orangnya. Iya, kita pacaran. Kan kita sama-sama jomblo, ucap Pak Brata lagi. Tapi kita kan sama-sama cowok Pak, balasku mulai merasa risih. Emangnya salah ya kalau cowok pacaran sama cowok? Pak Brata bertanya lagi. Ya salah lah Pak, itu kan gak normal namanya. Seharusnya kan cowok itu pacarannya sama cewek, bukan sama cowok. Balasku sedikit sengit. Itu artinya kamu nolak saya? Balas Pak Brata. Ya jelaslah saya nolak Pak. Saya kan cowok normal, bukan homo. Ucapku masih terdengar sengit. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti saya yang salah paham selama ini. Saya pikir kamu juga suka sama saya. Karena selama ini saya lihat kamu sering memperhatikan saya. Pak Brata berucap lagi. Ia kembali memutar lagu yang tadi sempat ia pause sementara. Untuk selanjutnya, Pak Brata sibuk menyanyikan beberapa buah lagu. Sementara aku hanya bisa terdiam. Aku menjadi bingung sendiri. Aku hanya tidak menyangka kalau ternyata Pak Brata adalah seorang gay. Padahal kalau kamu mau, aku mau ngajak kamu tinggal di tempatku. Jadi kamu gak perlu lagi bayar kos setiap bulannya. Gaji kamu juga bakal aku tambah. Lagi pula gak ada ruginya juga loh buat kamu kalau kamu mau jadi pacarku. Tiba-tiba Pak Brata berucap lagi sesaat setelah ia menyanyikan lagu terakhirnya. Tapi aku tidak membalas ucapannya tersebut. Pengakuan Pak Brata barusan benar-benar membuatku merasa shock. Sepanjang perjalanan dari tempat karaoke sampai ke kosku, aku hanya diam. Bahkan saat sampai di kos pun, aku tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya terdiam. Malam itu mataku enggan terpejam. Aku masih terus memikirkan ucapan-ucapan Pak Brata saat di tempat karaoke tadi. Terutama ucapan terakhirnya.
Tawarannya untuk mengajak aku tinggal bersamanya dan niatnya untuk menambah gajiku cukup membuatku jadi sedikit tergiur. Selama ini aku bekerja, gajiku hanya cukup buat bayar kos dan untuk makanku sehari-hari. Itu pun aku masih sering kekurangan. Tak jarang aku sering menunggak membayar kos setiap bulannya. Tak jarang pula aku masih sering meminta kiriman uang dari orang tuaku di kampung. Aku merasa tawaran dari Pak Brata cukup menarik. Lagi pula seperti katanya, aku nggak rugi apa-apa jika memang harus berpacaran dengan Pak Brata. Justru aku akan sangat diuntungkan. Setidaknya aku tidak lagi harus memikirkan pembayaran uang kos setiap bulannya. Aku juga pasti akan mendapatkan makan gratis setiap harinya dari Pak Brata. Dan uang gajiku bisa aku kirimkan ke kampung untuk membantu orang tua dan adik-adikku. Atau bisa juga aku tabung dan aku kumpulkan untuk nantinya bisa aku jadikan modal untuk membuka usahaku sendiri. Kalau memang Pak Brata menyukaiku, kenapa tidak aku manfaatkan saja kesempatan itu? Lagi pula saat ini aku juga belum punya pacar. Aku juga belum berani mendekati cewek manapun, mengingat kehidupanku yang secara ekonomi masih berantakan. Tapi, bagaimana kalau Pak Brata menuntut lebih padaku? Bagaimana kalau ia mengajak aku tidur dengannya? Apa aku bisa? Apa aku sanggup menahan rasa jijikku? Aku merasa dilema sendiri jadinya. Hari itu hari Senin. Seperti biasa, aku sampai ke tempat kerja sebelum jam 7. Dan seperti biasa juga, toko tersebut sudah dibuka Pak Brata sebelum kami para pekerjanya tiba di sana. Aku pikir kamu nggak mau kerja di sini lagi, ucap Pak Brata menyambut kehadiranku. Sementara dua rekan kerjaku belum datang. Kenapa Bapak berpikir seperti itu? Tanyaku sedikit heran, meski aku sudah bisa menduganya. Karena kejadian malam itu, aku pikir kamu akan jijik melihatku dan tak ingin bertemu denganku lagi. Balas Pak Brata menjelaskan. Aku nggak punya banyak pilihan dalam hidup ini, Pak. Terus terang, aku butuh pekerjaan ini, ucapku membalas. Dan mengenai tawaran Bapak malam itu, aku mungkin masih butuh waktu untuk memikirkannya. Lanjutku kemudian. Kamu nggak usah terlalu memikirkan hal tersebut. Saya senang kok, kamu masih mau bekerja dengan saya. Itu sudah cukup buat saya. Balas Pak Brata dengan nada berat. Lalu pembicaraan kami pun terputus. Karena kedua rekan kerjaku sudah datang. Kami pun mulai bekerja seperti biasa. Meskipun kecil, toko percetakan ini sudah cukup terkenal di kota ini. Toko ini sudah punya banyak pelanggan. Bahkan kami sering mendapatkan orderan yang cukup besar dari para pejabat di kota ini. Karena itu, hampir setiap hari, selalu saja ada yang harus kami kerjakan. Selalu saja ada orderan setiap harinya. Pak Brata sendiri sering bekerja hingga malam. Ia juga sering membuka toko ini meskipun hari Minggu. Tapi ia tidak pernah meminta kami untuk lembur ataupun harus bekerja di hari Minggu. Hari itu aku bekerja tidak seperti biasanya, karena pikiranku masih terus terganggu oleh ucapan-ucapan Pak Brata. Aku jadi kurang fokus. Hingga tanpa aku sadari, salah satu jariku terjepit mesin percetakan dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Kedua rekan kerjaku dan juga Pak Brata segera membantuku. Lukanya sebenarnya tidak terlalu parah. Hanya saja Pak Brata bersikeras untuk membawa aku ke klinik yang berada di dekat toko tersebut.
Setelah mendapatkan perawatan dan sudah mulai mendingan, Pak Brata meminta aku untuk beristirahat di kamarnya di lantai atas. Dengan perasaan sungkan, aku pun terpaksa memasuki kamar tersebut dan berbaring di atas kasur empuk milik Pak Brata. Malam itu, Pak Brata pun tidak mengizinkan aku untuk pulang ke kos. Ia juga membelikan makan malam. Ia meminta aku untuk tidur di tempatnya malam itu. Kalau di kos kan kamu sendirian, takutnya nanti kalau terjadi apa-apa sama luka kamu mau minta tolong sama siapa? Kalau di sini, kamu tenang aja. Aku akan jaga kamu. Kalau kamu ada perlu apa-apa, kamu ngomong aja langsung. Jelas Pak Brata beralasan saat ia meminta aku untuk tidak pulang malam itu. Aku pun tidak bisa menolak permintaan tersebut. Sejujurnya, ada benarnya ucapan Pak Brata barusan. Kalau di kos nantinya, aku akan merasa sungkan kalau harus minta bantu sama ibu kos, apalagi sama teman-teman kos lainnya. Malam itu Pak Brata merawatku dengan sangat baik. Dia hampir tidak tertidur, hanya untuk memastikan kalau aku baik-baik saja. Sebenarnya aku memang masih merasa sakit, apalagi saat sudah tengah malam. Tapi aku berusaha tetap terlihat baik-baik saja, karena aku tidak ingin membuat Pak Brata merasa cemas dengan keadaanku. Tapi tetap saja, aku tidak bisa menahan rasa sakit itu. Bahkan aku merasa demam tiba-tiba. Pak Brata pun berusaha membantuku. Ia memberi aku obat penahan rasa nyeri dan juga obat demam yang ia beli di apotik tadi. Biasanya kalau malam memang sakitnya semakin terasa. Jadi kamu harus minum obat pereda nyeri ini biar kamu bisa tidur, ucap Pak Brata sambil ia membantuku untuk meminum obat tersebut. Beberapa saat setelah minum obat tersebut, rasa sakit itu pun mulai berkurang. Perlahan aku pun mulai bisa tertidur. Saat itu sudah hampir jam 2 dini hari. Dan aku yakin Pak Brata baru tertidur setelah memastikan kalau aku memang sudah tertidur. Segala perhatiannya itu benar-benar membuat aku merasa sangat nyaman. Dan aku seakan menemukan rumah untuk tempat aku berlindung. Sudah 2 malam aku menginap di rumah Pak Brata, bosku tersebut. Sudah 2 hari pula aku tidak diperbolehkannya untuk bekerja. Dia meminta aku untuk beristirahat saja di kamarnya. Pak Brata juga membelikan aku makanan-makanan yang enak untuk aku santap setiap harinya. Dia juga begitu perhatian padaku. Segala perhatiannya itu benar-benar membuat aku merasa tersentuh. Meski aku tahu Pak Brata melakukan semua itu hanya untuk sekedar mengambil hatiku. Aku yakin ia pasti ingin aku jatuh hati padanya. Namun apapun alasannya, semua kebaikannya itu benar-benar terasa tulus bagiku. Apalagi di kota ini aku memang tidak punya siapa-siapa. Dan Pak Brata mampu memberikan segala perhatiannya padaku. Hal itu cukup membuat aku merasa kalau aku mulai menyukainya. Gimana keadaan kamu? Tanya Pak Brata. Saat itu hari sudah mulai malam. Ini adalah malam ketiga aku berada di rukonya. Saya sudah baik kan Pak? Saya juga sudah bisa bekerja besok. Dan mungkin malam ini saya akan pulang ke kos dulu, balasku. Kamu di sini aja dulu, setidaknya sampai besok. Malam ini kamu menginap di sini lagi ya, ucap Pak Brata penuh harap. Tapi aku merasa nggak enak Pak, harus merepotkan Pak Brata terus, balasku. Saya nggak merasa direpotkan kok, justru saya merasa senang.
karena kamu mau tinggal di sini sementara waktu. Bahkan jika kamu mau, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Pak Brata berucap lagi. Terima kasih banyak ya Pak Brata. Pak Brata sudah sangat baik sama saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana caranya membalas semua kebaikan Bapak sama saya. Ucapku kemudian. Kamu jangan terlalu memikirkan hal tersebut. Semua itu aku lakukan karena aku menyayangi kamu. Aku benar-benar mencintai kamu, Jeffrey. Balas Pak Brata penuh perasaan. Tapi aku belum bisa membalas perasaan Bapak padaku. Aku masih butuh waktu untuk memikirkannya. Ucapku membalas. Aku memberikan kamu waktu yang seluas-luasnya, Jeff, untuk memikirkan hal itu. Hanya saja aku ingin kamu tetap mau bekerja bersama saya. Karena hanya dengan melihatmu, aku sudah merasa bahagia. Ucap Pak Brata selanjutnya. Iya Pak, saya akan tetap bekerja bersama Bapak. Tapi saya tetap butuh waktu. Saya tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan, terutama soal hati. Balasku apa adanya. Ya udah, sekarang kamu makan ya. Setelah itu kamu langsung istirahat aja. Besok kalau kamu mau pulang ke kos dulu, nggak apa-apa kok. Kamu nggak harus kerja dulu besok pagi. Ucap Pak Brata akhirnya. Iya Pak, mungkin besok saya akan kembali ke kos dan beristirahat di sana. Balasku dengan nada pelan. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Pak. Saya pasti akan mempertimbangkan tawaran Bapak. Lanjutku kemudian. Ya, aku harap kamu bisa mengerti akan perasaanku padamu, Jeff. Meski aku tahu, tidak akan mudah bagimu untuk menerima semua itu. Balas Pak Brata dengan nada lirih. Lalu, aku pun segera memakan makanan yang sengaja Pak Brata belikan untukku malam itu. Pak Brata memang terlalu baik padaku, dan aku merasa sangat berhutang budi padanya. Keesokan paginya, aku pun memutuskan untuk kembali ke kosku, sembari memikirkan tawaran dari Pak Brata, mempertimbangkan segala sesuatunya. Dari mana saja kamu, Jeff? Suara ibu kos mengagetkanku saat aku hendak masuk ke kamar kosku. Kamu sengaja menghindar ya? Karena udah 2 bulan kamu belum bayar kos. Lanjutnya. Aku menghentikan langkahku dan berdiri berhadapan dengan ibu kos yang terus menatapku penuh tanya. Maaf Bu, kemarin saya mengalami kecelakaan kecil, jadi nggak bisa pulang ke kos. Balasku jujur. Kamu jangan cari-cari alasan, Jeff. Bilang aja kalau kamu nggak mau saya mintai uang kos. Dan saya harap sekarang kamu sudah punya uangnya. Karena ini udah lebih dari 2 bulan loh, kamu belum bayar kos. Ucap ibu kos lagi. Maaf Bu, saya belum punya uangnya. Saya minta waktu 1 minggu lagi ya. Balasku dengan nada pelan. Maaf Jeff, tapi kamu kan tahu peraturan di sini. Apalagi kamu juga sudah bertahun-tahun ngekos di sini. Jadi kalau sampai malam ini kamu belum juga bisa bayar, kamu harus segera pindah dari sini, Jeff. Ucap ibu kos kemudian. Setelah berkata demikian, ibu kos pun segera pergi meninggalkanku. Sementara aku masih termangu memikirkan itu semua. Aku tahu, sejak aku mulai ngekos di sini, sejak kuliah dulu, ibu kos memang sudah menegaskan hal tersebut. Sudah banyak penghuni kos di sini yang diusirnya karena telat membayar kos. Aku juga sempat pernah diusir, tapi karena aku adalah penghuni lama,
Ibu kos selalu memberi aku waktu lebih. Tapi sekarang, waktu yang diberikan padaku sudah cukup panjang. Ibu kos sudah berkali-kali memperingatiku. Namun hingga saat ini, aku belum juga mendapatkan uang untuk membayar kos. Uang gaji yang aku terima bulan lalu dan bulan ini sudah aku kirimkan kepada orang tuaku di kampung. Kebetulan adik-adikku lagi butuh biaya banyak untuk melanjutkan sekolah mereka. Jadi aku terpaksa mengirimkan sebagian gajiku untuk membantu biaya sekolah adik-adikku. Aku juga tidak mungkin meminta kiriman uang dari orang tuaku lagi, karena aku tahu saat ini mereka butuh uang banyak untuk melanjutkan sekolah adik-adikku. Dan aku benar-benar tidak punya uang saat ini untuk membayar uang kos. Mungkin memang lebih baik aku menerima saja tawaran dari Pak Brata. Sepertinya itu jalan satu-satunya bagiku saat ini untuk aku menyelamatkan hidupku di kota besar ini. Lagi pula Pak Brata orang baik, hanya seleranya saja yang sedikit menyimpang. Dan hal itu tidaklah terlalu merugikanku. Aku mungkin akan kehilangan harga diriku, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku memang harus sedikit berkorban untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Karena itu, aku pun memutuskan untuk mengemasi barang-barangku. Aku harus segera pergi dari kos ini sebelum ibu kos datang lagi menemuiku untuk meminta uang kos padaku. Aku pun pergi secara diam-diam, tanpa berpamitan pada siapapun, terutama pada ibu kos. Aku merasa menjadi seorang pengecut malam itu. Aku merasa tak berdaya melawan keadaan. Aku harus pergi sebelum ibu kos benar-benar mengusirku. Aku sengaja pergi agak sedikit malam, agar ibu kos tidak memergokiku. Aku hanya membawa beberapa barang milikku yang sekiranya masih aku butuhkan, terutama pakaianku. Lalu aku pun segera menuju tempat Pak Brata. Dan sesampai di sana, aku pun mengetuk pintu ruko tersebut. Aku hanya berharap Pak Brata belum tertidur. Dan seperti harapanku, setelah mengetuk pintu beberapa kali, Pak Brata pun membukakan pintu ruko tersebut. Aku berusaha untuk tersenyum menghadapinya. "Jepri, ada apa? Malam-malam kamu datang ke sini, bawa barang sebanyak ini?" tanya Pak Brata saat ia sudah berdiri di ambang pintu. Saya boleh tinggal di sini, Pak," balasku bertanya. "Kamu diusir?" tanya Pak Brata lagi. "Iya, Pak. Saya sudah 2 bulan tidak bayar kos. Apa tawaran Pak Brata masih berlaku?" balasku dengan diakhiri sebuah pertanyaan. "Pintu rumahku dan pintu hatiku selalu terbuka untuk kamu, Jeff. Kamu masuk aja," ucap Pak Brata kemudian. Lalu aku pun segera masuk dan mengikuti langkah Pak Brata menuju kamarnya. "Apa ini berarti kamu mau jadi pacarku?" tanya Pak Brata saat kami sudah berada di dalam kamarnya. "Iya, saya mau, Pak. Apalagi Pak Brata sudah sangat baik sama saya," balasku. "Apa kamu sudah memikirkan hal ini?" Pak Brata bertanya lagi. "Sudah, Pak. Rasanya seperti yang Pak Brata bilang, nggak ada ruginya juga bagi saya kalau saya menjadi pacar Pak Brata," balasku lagi. "Jadi mulai malam ini kita pacaran?" ucap Pak Brata sedikit bertanya. "Iya, Pak, jika hal itu yang Bapak inginkan," balasku setengah ragu. "Oke,
Kalau gitu, saya boleh dong peluk kamu. Kan kamu udah jadi pacar aku. Ucap Pak Brata, terdengar sedikit genit. Sebenarnya aku merasa geli mendengar kalimat itu. Sebenarnya aku belum siap untuk semua ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain saat ini. Karena itu aku membiarkan saja Pak Brata melakukan keinginannya padaku. Aku sangat mencintai kamu, Jeffrey. Kamu adalah laki-laki paling tampan yang pernah aku kenal. Pak Brata mulai menggombaliku. Rasanya saat itu, aku pengen muntah. Tapi aku berusaha untuk tetap tersenyum dan berusaha untuk terlihat senang mendengarnya. Aku belum pernah melakukan hal ini, Pak. Jadi, aku harap Bapak bisa mengerti kalau aku masih terlalu kaku. Ucapku, sekedar mengingatkan Pak Brata. Kamu tenang aja, Jeff. Aku jamin kamu pasti tidak akan pernah menyesali ini. Balas Pak Brata. Dan perlahan Pak Brata pun mulai mendekatiku. Ia mulai melakukan aksinya padaku. Aku yang masih merasa jijik dan belum berpengalaman apa-apa dalam hal tersebut hanya bisa pasrah, membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Harus aku akui, kalau Pak Brata benar-benar sudah berpengalaman. Ia mampu menguasai keadaan, ia mampu mengendalikanku, ia berusaha membuat aku merasa terkesan. Ia melakukannya dengan penuh perasaan. Aku merasa dipuja. Aku merasa disanjung. Dan pada akhirnya, semua mengalir apa adanya. Aku pun mulai terbuai dalam keindahan cinta yang dipersembahkan Pak Brata padaku. Segala rasa jijikku mulai hilang. Aku terhanyut, tenggelam dalam gelora rasa yang tak terhingga. Sejak malam itu, aku dan Pak Brata pun resmi berpacaran. Aku juga sudah tinggal serumah dengannya. Hampir setiap malam, Pak Brata selalu meminta jatah padaku. Aku juga sudah tidak merasa risih lagi melakukan hal tersebut. Aku mulai terbiasa dengan semua itu. Apalagi Pak Brata sangat pandai membuat aku merasa terkesan. Karena sudah terbiasa, aku pun mulai merasa membutuhkan hal tersebut. Sekarang bukan hanya Pak Brata yang memintanya, tapi terkadang justru aku yang memulainya. Seiring berjalannya waktu, perasaanku pada Pak Brata pun mulai berkembang. Aku mulai menyukainya. Aku mulai menyayanginya. Bahkan, kalau harus jujur, aku juga telah jatuh cinta padanya. Segala kesan indah dan juga segala perhatian Pak Brata padaku selama ini benar-benar mampu menggugah hatiku. Bahkan mampu mengubah diriku. Aku bukan lagi Jeffrey yang dulu. Sekarang aku telah berbeda. Semua gara-gara Pak Brata, bosku tersebut. Yang ada dalam pikiranku saat ini hanyalah nama Pak Brata. Ia sudah begitu melekat dalam hatiku. Aku tak mampu lagi berpisah darinya. Aku sangat membutuhkannya. Aku sangat mencintai kamu, Jeffrey. Semakin hari, aku semakin sayang sama kamu. Aku harap kamu jangan pernah pergi meninggalkanku, karena aku tidak akan mampu hidup tanpa kamu. Ucap Pak Brata pada suatu malam padaku. Aku juga sangat menyayangi Pak Brata. Aku juga tidak ingin berpisah dari Pak Brata.
Aku ingin selamanya hidup bersama Pak Brata. Balasku penuh perasaan. Dan begitulah kisah cintaku bersama bosku. Hubungan kami terjalin dengan indah. Meskipun pada awalnya aku merasa jijik dengan semua itu. Namun sekarang aku justru merasa bahagia dengan semua itu. Aku hanya berharap semoga hubungan kami tetap bertahan selamanya, sampai kapanpun. Ya, semoga saja.